Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ini kejadian-kejadian seperti terbunuh, tertembaknya 6 orang laskar ini, kalau dibiarkan berlarut-larut, terjadi akan perdebatan panjang yang akan hanya menambah permusuhan di antara hamba Allah dengan hamba Allah. Ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan di akhirat, rasakan kaulah neraka jahanam. Pak Menteri-Menteri, Anda punya iman. Pak Jenderal-Jenderal, Anda punya iman. Anda percaya di hari akhir. Apakah Anda rela dengan membiarkan ketidakbaikan terjadi di dunia ini, sementara kita hanya mempertahankan jabatan yang sementara, setelah itu akan dihinakan oleh Allah di alam barzah, sebelum dihinakan di padang mahsyar dan neraka? Ini adalah bahasa cinta kami untuk mereka. Aja speak kita tutup terus. Tapi dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Ambon? Meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Ada orang yang ingin bermain di negeri ini, yaitu mereka yang tidak kenal akhirat. Dan jangan sampai kita jadi korban di dalamnya. Jangan kita tetap kemakan, kebawa kepada arus yang semacam ini. Buya Yahya ikut buka suara soal penembakan Laskar FPI oleh aparat beberapa waktu yang lalu. Menurut Buya Yahya, sebuah pihak yang terkait dengan kasus penembakan Laskar FPI, baik dari pihak FPI atau aparat, harus bersikap profesional. Tidak cuman Buya Yahya menanggapi kasus penembakan 6 Laskar FPI, akhirnya membuat Ustadz Abdus Somad buka suara. Parahnya lagi, bukti rekaman para Laskar FPI beredar sebelum akhirnya tewas. Ini sebuah bukti nyata dan tidak bisa terelakkan lagi. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Peristiwa penembakan Laskar FPI oleh aparat beberapa waktu lalu membuat Buya Yahya buka suara. Buya Yahya juga mengingatkan agar pro FPI dan anti FPI membuang semua egonya dan sama-sama mencari jalan keluar atas persoalan ini. Hal ini diungkapkan Buya Yahya secara gamblang melalui kanal YouTube Al-Bahjah TV. Kejadian beberapa hari yang lalu, ada 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah. Ada Allah, jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga, karena jadi sebab orang berprasangka lalu bermusuhan, ucap Buya Yahya. Buya Yahya mengingatkan kepada semua pihak yang mengurusi permasalahan penembakan Laskar FPI untuk berlaku jujur dan berusaha sebaik-baiknya. Maka kami mohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Jangan pengen rusak umat ini. Jika Anda bisa jadi juru damai, jadilah juru damai, ucap Buya Yahya. Bahkan tak tanggung-tanggung, Buya Yahya mengingatkan akan ada musibah besar untuk orang yang berdusta dalam menyelesaikan kasus penembakan Laskar FPI. Buya Yahya mengingatkan agar pro FPI dan anti FPI sama-sama sepakat untuk mencari kedamaian. Dan kepada aparat semuanya yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman dunia dan Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat dari hukuman di alam barzah dan di akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda, ucap Buya Yahya. Kita mendoakan mereka semoga para pemimpin-pemimpin itu sadar. Sebab ini kejadian-kejadian seperti terbunuh, tertembaknya 6 orang laskar ini, kalau dibiarkan berlarut-larut, terjadi akan perdebatan panjang yang akan hanya menambah permusuhan di antara hamba Allah dengan hamba Allah. Dan juga akan membawa kepada praduga-praduga terus yang tidak jelas. Sampai kapan? Terus sampai berantem. Siapa pelakunya, bagaimana kini, apa kini, kronologinya seperti apa, dijelaskan, diputuskan, bahasanya beginilah, harus begitu. Terlepas dari masalah yang salah di mana kan nanti kan sudah yang ditembak jelas, yang menembak juga mengakui, tinggal bagaimana kejadiannya ini seperti apa, kan seperti itu. Dan kami himbau kepada pemerintah
pemerintah, ingat bahwasanya hidup Anda sesaat. Kalau Anda tidak serius dalam mengurusi ini, maka Anda akan menemukan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Kami sampaikan beberapa yang lalu, jika ada orang yang tidak pernah gentar mendapatkan gertakan, teguran, maka biar kita semua akan mohon kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan semua. Kalau memang Anda semuanya berani, tantanglah, dan saya akan kembali kepada Allah. Selesai. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad kedepannya akan ada nyawa-nyawa lagi kalau dibiarkan terus-menerus, karena pernah ada kejadian yang semacam ini. Nanti semakin keruh kalau tidak ada ketegasan dari aparat, tegas Buya Yahya. Di samping itu, Ustadz Abdul Somad atau UAS mengecam keras penembakan hingga tewas oleh polisi terhadap 6 anggota FPI. UAS meminta Komnas HAM mengusut tuntas kasus ini. UAS menyebut dalam agama Islam atau agama manapun tidak ada ajaran untuk membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Karenanya tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Seperti diketahui, Sekum FPI Munarman menegaskan pengawal HRS tak dibekali senjata sebagaimana klaim kepolisian. Patut diberitahukan bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api, kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI. Fakta baru terungkap, Sekretaris Umum FPI Munarman membagikan rekaman voice note atau pesan suara salah satu dari 6 laskar sebelum tewas ditembak mati aparat kepolisian. Ia mengklaim hal itu menjadi bukti bahwa polisi melakukan penyerangan terhadap ke-6 orang itu. Dalam rekaman pesan suara tersebut terdengar seseorang yang diduga sebagai laskar mengatakan bahwa kendaraan yang ia tumpangi sedang dikepung oleh 3 mobil. Adapun Munarman mengatakan bahwa pesan suara tersebut benar adanya. Ia menyatakan suara tersebut merupakan detik-detik sebelum 6 laskar tewas ditembak. Munarman sangat yakin jika 6 laskar yang tewas itu sengaja diculik lalu dibantai di tempat lain. Kendati begitu, ketika ditanya pesan suara tersebut disampaikan atas nama korban yang mana, Munarman mengaku tak hafal suara satu persatu. Ia hanya mengklaim kalau pesan suara tersebut merupakan salah satu laskar yang ditembak. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. Crazy, man.